warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah semuanya sudah baik. Pembelajaran hari ini kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena pandemi. Jadi pembelajaran daring dengan menggunakan protokol kesehatan yang 3M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan menjaga jarak. Nah, ketua kelasnya coba pimpin doa dulu. Sudah? Terima kasih ya, Sarul. Nah, bagaimana kesiapannya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah isi absennya yang di WA, Ibu sudah kirim tadi. Mengapa kita lebih sering menggunakan cermin datar dibandingkan dengan cermin cekung? Bu. Bisa menjawab. Cermin datar digunakan untuk melihat objek dengan bentuk yang sama. Oh iya. Ada lagi? Karena cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar dan biasanya digunakan untuk bersolek atau memilih baju. Oh iya. Saya Bu. Siapa lagi yang mau menjawab? Iya, Sarul. Karena bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar memiliki dimensi ukuran yang sama. Oh, iya. Kenapa kita lebih sering menggunakan cermin datar? Ya, karena jika bercermin dengan cermin cekung, bayangannya akan menjadi lebih kecil ya. Nah, kemudian kalau kita bercermin pakai cermin cembung, maka bayangan kita akan menjadi lebih besar. Nah, tetapi kalau kita memakai cermin datar, bagaimanapun model kita di situ, maka tetap akan sama dengan bayangannya. Misalnya kita bercermin, tidak mungkin bayangan kita akan menjadi lebih besar kalau kita memakai cermin datar. Ada gambar bangunan ya. Jadi ini disebut dengan bangunan kembar Petronas. Ini bangunan kembar Petronas. Nah, pernah lihat di televisi ya? Nah, perhatikan bangunan tersebut. Apakah sama bentuknya atau berbeda? Sama. Oh iya, sama ya. Nah, ketika dia seandainya di sini ada cermin ya, ada garis lurus di sini, anggaplah itu adalah cermin, maka bangunan yang satu ini akan sama besarnya dengan hasilnya ini. Sekarang tujuan kita hari ini mempelajari tentang refleksi. Anak-anakku bisa menjelaskan konsep refleksi atau pencerminan. Kemudian anak-anakku juga bisa menemukan sifat-sifat bayangan refleksi. Yang ketiga, anak-anakku bisa menganalisis bayangan hasil refleksi. Dan yang terakhir, anak-anakku bisa menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sifat-sifat bayangannya. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, yang pertama berdiskusi dengan teman kelompoknya dan mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan di WA grup masing-masing. Kemudian setelah pengerjaan LKPD, anak-anakku akan mempresentasikan dan kelompok lain bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang mempresentasikan. Setelah itu kita akan bersama-sama menyusun materi yang dipelajari. Sebelum materi inti, Ibu akan memperlihatkan soal pretest. Sudah bisa tentang soal pretestnya? Gimana anak-anak, sudah? Ya, sudah. Sekarang Ibu akan memperlihatkan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang dipelajari hari ini adalah tentang transformasi refleksi. Nah, apa itu transformasi? Yep. Nah, transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang kehidupan titik
pada bidang yang sama. Atau dengan kata lain pemindahan objek, titik, garis, bidang datar pada bidang. Nah, pemindahan yang mungkin terjadi ada kedudukannya, ada arahnya, kemudian ukurannya. Ya. Nah, ini peta konsep. Nah, ini jenis-jenis transformasi ini. Ini kadangnya kompetensi dasar yang akan dipelajari yaitu 3.5. Menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Nah, di sini IPK-nya ini menjelaskan konsep refleksi yang Ibu tadi sebutkan ini ya. Nah. Kemudian ada tujuan tadi Ibu sudah jelaskan juga, menjelaskan konsep, pengertian refleksi, menentukan sifat-sifat refleksi. Nah, coba perhatikan, ada gambar di sini ya, gambar suatu bangunan. Seperti ini, ada bangunan yang bercermin ya, ada gambar lautan di situ, ada gambar bangunan, kemudian ada cerminannya di sini. Sudah lihat semua? Ya, gambar bangunan ini di permukaan air. Yang ini merupakan bayangan dari bangunan bangunan yang ada di daratan. Coba kalian sebutkan contoh pencerminan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa sebutkan contoh pencerminannya? Nah, misalnya saja ketika anak-anakku bercermin ya. Ada, ketika anak-anakku bercermin bisa. Nah, ini ada Ibu perlihatkan. Perlihatkan, ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, oke, silakan perhatikan. Gambar A itu apa? Ada yang bisa? Bercermin. Bercermin, iya. Bercermin. Orang laki-laki bercermin. Bagaimana hasil cerminannya? Datar. Nah, sama dengan hasil aslinya ya. Ketika dia bercermin, jaraknya sama. Antara bayangan dengan cermin itu juga sama dengan jarak dengan aslinya. Gambar B itu gambar apa? Pegunungan. Pegunungan. Ada gambar gunung sama juga. Jadi gambar B itu terlihat ada bayangannya di lautan ya. Jaraknya tetap sama. Yang ketiga gambar C. Apa itu gambar C? Ini ada gambar bangunan. Nah, suatu bangunan, kemudian gambar ada arsitektur ya bagian atasnya ini, kemudian ada bayangannya di permukaan air. Ini ada lagi Ibu kasih contohnya. Pencerminan. Apa itu pencerminan? Ya. Nah, seperti ini nak, pencerminan terhadap titik 0. Nah, perhatikan ini titik 0, titik 0,0. Nah, hasilnya ini hasilnya seperti ini ya, ini titik A, B, maka bayangannya akan menjadi negatif A, negatif B ya. Nah, ini jika dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, anak-anak kan tahu ini sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Nah, sekarang kalau dia ini dicerminkan, ini aslinya ya titik P. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X. Nah, ini adalah kita koordinatnya ini. Berarti adalah ini P aksen 2. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kemudian ini lagi kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X ini ya, kemudian terhadap sumbu Y ini. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap ini ya, akan menghasilkan seperti ini.
Nah, dengan gambaran umum dari refleksi, untuk lebih mengetahui apa itu refleksi dan sifat-sifatnya, sekarang anak-anakku buka LKPD. Nah, kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, silakan buka LKPD-nya, Nak. Bagaimana? Sudah dikerja LKPD-nya? Ibu kasih waktu pengerjaan LKPD ya. Silakan. Bagaimana sudah? Sudah? Siapa yang sudah kerja LKPD-nya? Risma bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada anak-anakku yang mau bertanya tentang LKPD yang telah dibagikan? Ada? Kelompoknya Sarul bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Nur Aisyah bagaimana Nur Aisyah? Sudah selesai? Yang Ibu bagikan tadi? Ada yang mau presentasikan satu orang? Apakah jarak kalian dengan jarak bayangan kalian pada cermin sama? Sama. Apakah bayangan kalian di cermin berubah bentuk? Tidak. Bagaimana dengan ukuran bayangan kalian di cermin? Ukuran bayangan saya di cermin dengan ukuran asli saya pada waktu bercermin. Tidak, Bu. Untuk itu yang kertasnya nanti itu kirimkan jawabannya sama Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Kelompok Mulyani. Silakan. Permasalahan kedua. A jika titik A atau X, Y dicerminkan terhadap sumbu 0,0 maka bayangan A negatif X, minus Y. Jika titik A dan X, Y dicerminkan terhadap garis Y minus X maka bayangan A minus Y dan minus X. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang permasalahan satu dengan permasalahan kedua? Nah, kesimpulannya di sini, tadi kita sudah memperlihatkan gambar-gambar. Ya, maka kesimpulannya di sini refleksi adalah suatu transformasi atau perpindahan yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin datar, ya, dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, kemudian sifat-sifatnya di sini tadi ada yang disebutkan Revi. Sifatnya yang pertama, bayangan suatu bangun ketika dicerminkan akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya di cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi itu sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, apa saja yang telah dipelajari hari ini? Memahami. Apa saja yang telah dipelajari hari ini? Ya. Memahami tentang refleksi atau pencerminan. Bagian mana yang sulit Ananda pahami? Bagian transformasi, Bu. Kemudian tindakan Ya, yang Bu. akan dilakukan di sini akan diulangi kembali ya. Seperti tadi masih ada yang kurang paham, akan ditindaklanjuti, diberikan pengayaan. Ya. Kemudian anak-anakku akan mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya nanti dikerja di rumah. Ada Ibu bagikan tadi di WA grupnya masing-masing. Ya. Kemudian untuk minggu depan kita akan memasuki transformasi rotasi. Ya, rotasi perputaran lagi bukan pencerminan. Nah, jadi untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari kembali rotasi perputaran ya. Nah, mana ketua kelasnya silakan pimpin doa untuk penutupan pembelajaran hari ini. Gurunya, siap, gerak.
Doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Selesai.